Ya, nggak masalah. Insya Allah bisa, kalau belum bisa hadir, nanti bisa dicek di rekamannya ya. Insya Allah. Baik, ini sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Muqtafa wal Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin kita membahas terkait pembahasan yang berkaitan dengan Gharibul Quran, di mana salah satunya adalah terkait pembahasan Gharibul Quran, di mana Gharibul Quran itu adalah lafaz-lafaz yang secara asing dia masih belum kita ketahui atau masih belum banyak didengarkan oleh orang-orang saat itu, orang-orang Arab saat itu. Nah, Gharibul Quran ini sangat dihati-hati oleh para ulama, bahkan para sahabat pun juga sangat menghati-hati. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, gitu ya. Ketika mengetahui fakihatau wa abba. Nah, al-abba, kalau fakihah jelas mananya. Fakihah maknanya adalah buah-buahan. Sedangkan kalau al-abba itu maknanya apa? Nah, ini yang kemudian kita belum tahu atau belum jelas gitu ya. Maknanya masih diperdebatkan saat itu dari para sahabat. Bahkan beliau nggak mau ketika ditanyai terus kemudian menjawab dengan seenaknya atau sepemikiran beliau. Karena beliau takut langit mana yang akan melindungi saya dari bahaya ketika saya menafsiri seenak jidat saya. Kata beliau seperti itu. Dan bumi mana yang tidak menerima saya barangkali ya, atau bumi mana yang akan menerima saya ketika saya menafsiri sesuatu, mengartikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan itu saya tidak ketahui sebelumnya. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya beberapa di antaranya seperti halnya kemarin, wah Hanana min ladunna. Ini dari Allah nih. Hanan ini maknanya apa? Bisa saja Hanan itu saat itu maknanya adalah kasih sayang atau Hanan-Hanan yang lain. Nah, sebelum kita memulai itu Ma'rifatil Gharib, maka mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat di dunia wal akhirah dan untuk segala macam hajat kita semua. Ala hadinya solihah wa ala kulli man wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Bismillah qala al-musannifu rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pembahasan terkait itu ma'rifatil gharib. Jadi faedah mengetahui al-gharib atau gharibul Quran, lafat-lafat yang asing dalam Al-Quran atau bahasa lainnya mungkin kalau lafat yang kiranya bukan asing ya, tapi bahasa lainnya adalah lafat yang belum familiar gitu. Belum banyak didengarkan oleh orang-orang Arab. Nah, ini faedahnya apa? Kenapa ya kok malah ada lafat gharib dalam Al-Quran? Nah, terkait masalah ini, kata beliau adalah ya, dari sini, kemudian. Oke. Ma'rifatu hadzal fanni lil mufassir itu daruriyatun. Mengetahui fan ini, pembahasan ini yaitu pembahasan Gharibul Quran terhadap seorang ahli tafsir itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Kenapa? Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, beliau menyebutkan bahwa seperti ini. Yahtaju al-kashifu an dzalika ila ma'rifati ilmil lughati wa asma'an wa af'alan hurufan fal hurufu karena likillatiha takallama an-nuhatu ala ma'aniha
sehingga fayu'khadu dzalika min kutubihim. Wa ammal asma'u wal af'alu maka fatu'khadu min kutubi ilmi lughati. Jadi gini, orang yang nanti akan meneliti, orang yang nanti meneliti terhadap adanya gharibul Quran, balik itu kembali kepada gharibul Quran, maka dia butuh kepada mengetahui ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu gramatikal Arab. Entah itu isim ataupun fiil ataupun huruf, gitu ya. Kenapa? Karena gini, fal hurufu kita perlu mengetahui huruf-huruf tersebut karena dia jumlahnya hanya sedikit, likil latiha karena dia sedikit, sehingga takallama an-nuhatu ala ma'aniha. Para ulama nahu itu berbicara terkait makna-makna daripada huruf tersebut. Ketika kita mau mengetahui maknanya tadi, ya, sehingga bagaimana? Fayu'khadu dzalika min kutubihim. Nah, sehingga kita ngambil daripada makna huruf tersebut itu dari kitab-kitabnya mereka ulama-ulama nahwu. Jadi kalau kita misal atau dari para ulama atau dari para seorang mufasir, kalau mau menafsir Al-Qur'an, dia seharusnya itu belajar ilmu gramatikal lughah dulu. Kalau kita mengatakan dalam masalah ini ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu istiqaq, gitu ya. Jadi lafat ini, lafat kataba atau kitabun itu berasal dari apa, gitu ya. Berasal dari, oh ternyata lafat kitabun itu dari asal muasal katanya adalah kutubun atau semisal kataba. Ya. Nah, itu adalah ilmu istiqomah. Ada lagi nanti ilmu yang kemudian kita mengetahui dari berbagai macam tata bahasanya. Nah, namanya ada ilmu peletakan lafadz ini makna awalnya apa? Ada ilmu namanya ilmu wadhu. Dari mengetahui tersebut nantinya orang akan mempunyai basic untuk mentafsiri. Mentek-menteknya kalau memang nanti tidak sesuai lafadznya tadi, misal lafadz dalam Al-Quran ini, itu ternyata tidak ada dalam istilah fikih, kita akan kembalikan maknanya lagi kepada makna gramatikal asli dalam bahasa Arab. Nah, dalam sebuah kalimat itu ada tiga. Ada isim, kemudian ada fiil, dan juga ada huruf. Huruf ini mereka pelajari, nah, salah satunya karena memang huruf sedikit sekali ya, dibanding fiil, dibanding isim. Huruf itu, huruf ataf berapa, bisa dihitung ya kan. Kemudian huruf jar juga berapa, bisa dihitung. Kemudian huruf amil nawasib, kemudian amil-amil jazim, apa yang menjazmkan, itu semuanya sedikit dibandingkan kalimat-kalimat fiil dan juga kalimat-kalimat isim. Gitu. Wa ammal asma wal af'al, maka kalau nantinya isim-isim dan fiil-fiil, kita ngambilnya bukan dari kitab nahwu. Kitab nahwu tidak mempelajari terkait mufradat, tidak mempelajari terkait kosakata yang sangat banyak itu di dalam kitab nahwu. Tapi ngambilnya adalah kitab namanya atau pembelajaran namanya ilmu lughah. Jadi ilmu asli, wadhu, peletakan awal dari kalimat dalam bahasa Arab. Gitu ya. Nah, Imam Suyuti juga berpendapat lagi. Nah, tadi Imam Zarkasi, sekarang Imam Suyuti. Apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti? Wa aulama yurja'u ilaihi bidzalika. Itu adalah masabata. Ani bin Abbas wa ashabu al-akhidina anhu. Kenapa? Fa innahu warada anhum ma yastau'ibu tafsiru bil Qur'ani bil asanidi as-sahihati. Ya. Nah, kenapa kok kemudian dikembalikan kepada hal tersebut? Kata Imam Suyuti, yang paling baik ketika kita mengembalikan daripada lafadz yang gharib tersebut, lafadz yang masih asing tadi, nah gitu ya, itu adalah masa bataan Ibni Abbas,
yaitu ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya. Sahabat di sini maknanya adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya sahabat Ibnu Abbas yang mereka ngambil jalur ilmunya kepada Imam Ibnu Abbas. Karena apa? Ini, karena ada sebuah riwayat dari mereka yang mereka ini sudah menafsiri semua hal yang gorib-goribnya Al-Quran. Di mereka itu sudah menafsiri hal-hal yang aneh, hal-hal yang masih asing gitu ya, dikenal oleh masyarakat awam dari Gharibul Quran tersebut. Dan itu menggunakan sanad-sanad yang sahih. Nah ini ya, sehingga Imam Ibnu Abbas terkenal dengan Habrul Ilmi, terkenal dengan orang yang ahli dalam mentakwil, ahli dalam mentafsir, dan beserta dengan para sahabatnya. Sahabat maknanya dia tadi adalah para murid-muridnya yang ngambil kepada beliau, di mana ada sebuah riwayat bahwa beliau dengan murid-muridnya itu sudah menyeluruh, ya, sudah menyeluruh untuk menafsiri hal-hal yang gharib dalam Al-Quran, itu pun dengan sanad-sanad yang sahih. Sehingga kita tidak kemudian perlu untuk khawatir gitu ya salah satunya. Kalau kita mau mencari gharibul Quran, maknanya bagaimana ya, yang benar dan lain sebagainya, coba cari di dalam kitabnya Imam Ibnu Abbas. Atau kalau nggak Imam Ibnu Abbas, murid-muridnya. Ada satu kitab namanya adalah Tanwirul Mikbas gitu ya. Kitabnya ya, sebenarnya itu muridnya Imam Ibnu Abbas, cuma beliau murid-muridnya itu meriwayatkan daripada beliau. Ya, kitabnya ya. Kemudian, baik. Mimma warada an Ibni Abbas antariki Ibni Abi Talhah wa hiya min asahhi turuq anhu. Di mana dalam masalah ini ada satu riwayat ya, yang mana riwayat tersebut nanti dari Imam sahabat Ibnu Abbas, kemudian dari Ibnu Abi Talhah ya, di mana dari sanad inilah ya, jalur inilah adalah jalur yang asahhut turuq anhu. Itu adalah jalur yang paling bagus gitu ya, jalur yang paling bagus dalam masalah ini. Oke. Okay. Wasaqo Asyuti fil Itqan, Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqannya, beliau juga meruntutkan tuh sanatnya jami'a ma warada an dzalika ala wajil itqani wal isti'abi murattaban ala suwari. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqannya sudah meruntutkan semua hal lafat-lafat yang gharib ya, yang sesuai dengan urutan daripada surat-suratnya, sesuai urutan surat, dan itu beliau runtutkan, beliau susun secara kokoh, secara sempurna dan menyeluruh. Gitu. Banyak adalah secara komprehensif. Gitu. Ini disusun oleh Imam Suyuti. Karena memang apa, kalau di kitab Al-Burhan tadi itu kan kitab awal-awal ya. Kitab Imam Suyuti ini lebih akhir sehingga beliau mempelajari dari banyak kitab dan menggabungkannya dalam satu pembahasan. Kalau mau nanti lebih tahu lagi mana-mana gharib apa saja, macam-macamnya, kita bisa cek nanti dalam kitab Al-Itqan di pembahasan Gharibul Quran juga. Ini lebih lengkap ketika di sana. Nah, itu adalah salah satu faedah-faedah. Ketika kita mempelajari daripada Gharibul Quran, maka apa salah satu daripada faedahnya? Faedahnya adalah kita mengetahui terhadap makna yang ada dalam Al-Quran. Apalagi faedahnya tadi, faedahnya kalau kita mengetahui Gharibul Quran, maka seorang mufassir itu tidak akan kemudian dia terlena atau dia
tidak ahli dalam menafsiri karena dia sudah mengetahui maknanya tersebut, gitu ya. Lalu bagaimana ketika Gharibul Quran tadi itu terletak dan juga ada dalam Al-Quran? Bagaimana sih bisa? Artinya judul ini adalah Kaifa yaqa'u al-gharibu fil Quran. Loh, kok bisa sih ada Gharibul Quran, ada lafadz yang asing dalam Al-Quran? Bukannya Al-Quran itu jelas ya? Bukannya Al-Quran itu kalamullah. Harusnya kalau kalamullah itu dia sempurna, dia tidak ada kekurangan. Nah, ini kenapa masih ada gharib, masih ada sesuatu yang asing, padahal hal yang asing itu nggak boleh berada pada sesuatu yang sempurna. Karena kalau memang dia sempurna harusnya sudah jelas dari awal gitu ya rasanya. Ini maknanya, maksudnya. Nah, di dalam judul ini disebutkan bahwa ustuskila duhulul gharibi fil Qur'ani ma'anas salamata minal gharabati itu min syurutil fasohah. Diperdebatkan, dipertanyakan masuknya lafadz gharib, masuknya kata-kata asing dalam Al-Quran. Padahal salah satu syarat fasohah, jadi Al-Quran itu kan dikatakan Al-Quran adalah fasih gitu ya. Ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu fasih. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu baligh gitu ya. Jadi ada fasih, kemudian ada lagi baligh, ada lagi Al-Quran ini adalah ya, ada fasih, terus kemudian juga ada balaghah. Jalan dah. Oke, ada fasih, terus kemudian ada baligh atau balaghah ya. Nah, kemudian dari Al-Quran yang fasih, salah satu syarat fasih itu harus, ya salah satunya itu tidak boleh lafadz itu asing. Jadi ba'idun, jauh dari apa? Anil ghorobah, gitu ya. Jauh daripada ghorobah. Ghorobah itu asing. Terus kemudian fasih itu harus lafadznya jelas, gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah salah satunya. Nggak boleh dia itu susunannya nggak rapi, gitu ya. Nah, nanti ada di dalam pembahasan kitab Balaghah, ya salah satu fasih dan juga syarat daripada balik itu nanti ada salah satunya namanya adalah la atau ghairu at-tanafur. Hmm. Di dalam pembahasan fasih atau balik atau balaghah, ya itu harus jauh dari namanya lafadz itu asing. Karena kalau nanti orang dikatakan, oh orang itu ngomongnya fasih, orang itu ngomongnya jelas, orang itu ngomongnya bagus, berarti kata-katanya mudah untuk dipahami, gitu ya. Itu makna daripada fasih. Selain kemudian kalau nanti nggak fasih, kata-katanya nggak mudah dipahami. Ngomong, nah itu kan apa ngomong seperti itu? Berarti nggak mudah dipahami ya. Nah sama juga dalam masalah fasih pun juga seperti itu harus mudah dipahami. Jauh dari namanya gharib. Kalau asing itu kan orang akan berpikir lama dulu. Apa ya tadi mananya ya? Nah, kok bisa dalam Al-Quran itu ada lafadz yang gharib? Gitu ya. Padahal syaratnya fasohah, syaratnya kata itu dikatakan fasih, itu harus selamat daripada ghorobah. Nah ini nih menjadi ustuskila, menjadi pertanyaan besar, ya, ditanyakan dan juga diperdebatkan
dipermasalahkan ya, salah satunya adalah itu. Sedangkan wal Qur'anu adalah afsahul kalam. Kalamullah itu adalah kalam pembahasan pembicaraan yang paling fasih. Bagaimana bisa ini? Sehingga harusnya fayajibu ayyakuna khaliyan min dzalik. Harusnya Al-Qur'an itu tersepikan daripada ghorobah ini. Ujiba lalu dijawab bahwa bi annal gharabata. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kalian langsung menjudge, langsung menghukumi gitu aja, langsung protes, langsung banyak ngomong gitu ya. Nah, kalian tahu dulu apa makna gharabah yang ada dalam pembahasan ini, gitu ya. Kita harus lebih jeli lagi, lebih teliti lagi. Coba kita klarifikasi dulu deh. Gharabah ini maknanya bagaimana? Dijawab bahwa bi annal gharabata itulah maknanya. Ingat bahwa gharabah itu punya dua makna. Apa maknanya? Makna yang pertama adalah isti'malul lafdil wahsyi ghairil ma'nusi il isti'mali. Jadi menggunakan lafaz yang lafaz tersebut itu wahsyi. Wahsyi itu semacam awalnya adalah buas ya. Karena buas itu asing. Menggunakan lafaz yang asing, yang ngeri, yang jarang untuk diketahui orang, ghairul ma'nusatil isti'mal, yang tidak biasa dipakai lafaz tersebut. Wahada mimma yukhilu bil fasal. Nah, kalau makna ghorobah seperti itu, makna lafadznya adalah asing, wahada mimma yukhilu bil fasal. Ini bisa dikatakan bahwa lafadz yang ghorobah yang bermakna asing ini bisa mencederai daripada makna fasohah. Artinya nggak cocok ketika kemudian ini disandarkan kepada Al-Quran, gitu ya. Yang ghorobah dimaknai sebagai lafadz wahsyi yang ghairul maknusil isti'mali. Nah, sedangkan makna yang kedua, kalau ghorobah ini dimaknai sebagai isti'malu mala madkhala li fihi, nah, menggunakan sebuah lafadz yang lafadz tersebut itu tidak mampu akal atau usaha seseorang, ijtihad seseorang masuk di dalamnya. Artinya apa? Artinya bukan diutak-atik oleh akal untuk penggunaan dan juga untuk peletakan maknanya. Nah ya, untuk maknanya itu nggak dimainin, nggak diotak-atik oleh akal kita, gitu ya. Nggak diotak-atik oleh akal manusia, oleh akal seseorang. Ini yang dimaksud dengan ghorobah. Berarti kalau nanti ghorobah itu adalah lafadz yang lamat khalali ra'yifi itu nggak diekspektasikan oleh manusia. Nah gitu ya. Wah, ternyata penggunaan maknanya lafadznya kayak gitu. Saya nggak expect deh kalau maknanya kayak gitu. Nah ini untuk makna yang kedua. Nah kalau makna yang kedua nggak masalah gitu ya. Nah, karena apa? Karena makna yang kedua ini bal yurja'u maknahu ilan nakli. Jadi maknanya memang tidak seperti halnya pemikiran orang kebiasaan, tapi untuk nantinya maknanya itu dikembalikan kepada nakal. Kalau yang pertama itu kan memang Wirul maknusil istiqmali, orang nggak ada yang make. Orang nggak ada yang make menggunakan lafaz tersebut. Tapi yang kedua ini orang tetap pakai. Cuma nanti untuk maknanya sendiri sudah ada loh rujukannya, nah, nakalnya sudah ada, sumbernya sudah ada sendiri. Contohnya kayak lafaz apa? Orang biasa menggunakan asad misal. Koswaroh itu juga makna untuk asad, untuk makna singa. Tapi dalam Al-Quran farad min koswarah ya, itu disebutkan ada koswarah, mananya koswarah juga sama seperti halnya al-asad. Bukan berarti bahwa koswarah itu asing, tapi maknanya adalah oh, Al-Quran kita nggak expect gitu ya, kita nggak ekspektasi bahwa Al-Quran menggunakan lafaz tersebut, tapi tetap koswarah ini ada sumbernya bahwa maknanya adalah asad gitu. Wahada an-nau waqi'un fil Qur'ani, dan bentuk macam ini ada dalam Al-Qur'an, realita, realistis, ada wahwa muhtajun ilal bayani min ahli hada sya'ni. Itu butuh penjelasan terhadap adanya makna tersebut dari pakar di bidang tafsir dan juga ahli lughah ini. Kemudian salah satu adalah pendapatnya Imam Abu Bakar Ibnul Ambari. Apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau katakan? Kata beliau adalah qad jaa anis sahabati wa tabi'ina katsiran al-ihtijaju ala gharibil Qur'an wa muskilihi.
banyak sekali daripada para sahabat dan tabi'in, mereka itu ngambil hujah, ngambil dalil daripada lafat-lafat yang tidak diekspektasikan dalam Al-Quran, wa muskili, dan orang mungkin akan mempertanyakan hal tersebut, mereka ngambilnya dari siap, dari mana? Ya, ternyata sahabat dan tabi'in itu ngambilnya dari syair-syair. Nah, dari syair-syair. Ada dulu syair-syair orang Arab zaman dahulu juga. Karena mereka adalah orang-orang ahli, yang ahli dalam sastra, sehingga sastrawannya banyak, cendekianya juga banyak. Imam Ibnu Abbas berpendapat mengatakan seperti ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Asyi'ru, kata beliau, syair itu adalah diwanul Arabi. Nah ini ya. Jadi syair itu kalau menurut mereka itu adalah gudangnya orang Arab, atau hal yang sangat penting bagi orang Arab. Gudangnya orang Arab ya, dan juga menteri atau bagian penting dari orang Arab itu adalah syair. Kalau mau apa-apa, hal yang nggak kamu ketahui, udah kembali kepada syair. Karena dulu syair sangat urgent sekali ya. Setiap hari pasti ada orang yang membuat syair. Di jalan-jalan, di mimbar-mimbar, kemudian di rumah, mereka saling berlomba-lomba untuk membuat syair. Dalam hal kalau bahasa sekarangnya ya, itu anak-anak indie lah gitu ya. Anak-anak puitis gitu. Ada permasalahan sesuatu, contohnya kalau sekarang gitu, ada kena masalah dikit gitu ya. Kemudian buat status ya, di apa senja, buat status senja, terus statusnya galau atau statusnya mengenai masalah lagi jatuh cinta atau apa. Sama orang-orang dulu, orang-orang Arab juga seperti itu, seperti kita gitu ya. Seperti ketika mereka itu sedang galau, mereka buat syairnya itu begitu dalam sekali, bahkan mungkin dari orang-orang lain itu nggak tahu makna daripada syair tersebut, karena dia pakai lafat-lafat yang nggak diekspektasikan oleh banyak orang, nggak disangka-sangkakan oleh banyak orang gitu ya. Nah ini yang kemudian makna daripada muskil gharib itu, sandarannya, rujukannya salah satunya adalah lewat syair, karena syair itu adalah diwanul Arabi. Faidah khafiya alaina al-harfu minal Qur'an alladzi anzalahu Allahu bi lughatil Arabi, maka raja'na ila diwaniha. Berarti gini, kalau kita sebagai seorang mufassir, seorang ahli tafsir, terus ada lafaz yang masih khafiya atau samar, gitu ya, salah satu huruf atau kalimat dalam Al-Qur'an di mana itu menggunakan bahasa Arab, ya udah berarti kita kembalikan kepada diwanul lughatul Arabiyah. Ya, jadi itu adalah syair tadi. Karena diwanul lughah itu tadi adalah syair. Sehingga faltamas nama arifat dzalika minhu, kita akan menemukan, kita mencari gitu ya, pengetahuan daripada lafaz yang masih samar tadi ya, yang samar tadi dari syair. Kemudian summa akhraja min tariqi Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal idza sa'altumuni an gharibil Qur'ani faltamasuhu fi syi'ri fa inna syi'ra itu adalah diwanul Arabi. Nah, kata beliau juga sama ya. Kita ngikutin daripada petunjuk dan juga perintah dari Imam Ibnu Abbas. Ini sekelas Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir aja gitu ya. Itu mengembalikan, nggak langsung menafsiri. Beliau mentang-mentang punya jabatan. Nah, ini yang harusnya orang-orang mentang-mentang dia adalah seorang ustadz atau punya jabatan dan lain sebagainya. Terus kemudian dia semena-mena gitu aja sesuai dengan keinginannya, enggak. Imam Ibnu Abbas setinggi derajatnya itu, seterkenal itu di masyarakat gitu ya. Beliau tetap mengatakan bahwa nggak bisa. Kita ketika menemukan ya, ida sa'altumuni, ketika kalian semua menanyakan kepada saya terkait ghoribil Quran, lafat-lafat yang gharib dalam Al-Quran yang tidak disangka-sangka dalam Al-Quran, oke, faltamasu fi syi'ri, kalian cari di dalam syair, gitu ya. Kenapa kok syair ini menjadi pusat perhatian dan rujukan dalam Al-Quran? Karena di dalam syair ini adalah diwanul Arabi. Sedangkan Al-Quran itu bilughatil Arabiyah. Gitu ya. Ya udah, berarti kita cari sumbernya dari yang
literatur Arab murni, yaitu adalah apa? Syair itu sendiri. Itu. Nah, sekelas beliau itu nggak kemudian cepet-cepetan gitu ya, apa dan lain sebagainya itu nggak seperti itu. Itu. Nah ini nih ada yang kemudian di situ nanti maksud maksudnya adalah kalimat-kalimat yang berbentuk apa? Yang berbentuk kalimat serapan ya. Ini ada di dalam beberapa hal di sini ya. Bismillah, ma waqa'a fihi bi ghairi lugatil arabi. Jadi lafat-lafat yang di situ tidak atau ada menggunakan selain bahasa Arab atau bahasa lainnya adalah kata serapan ya. Oke. Mu'arrab bahasanya. Ikhtalafa ala immatu fi wuqu'il mu'arrab fil Quran. Ulama itu berbeda pendapat terkait apakah ada di dalam Al-Quran lafat yang mu'arrab, lafat yang diserap dari bahasa lain kepada Al-Quran. Nah, ini berbeda pendapat nih. Kebanyakan dari mereka, mayoritasnya, salah satunya adalah Imam Syafi'i, Imam Ibnu Jarir, Imam Abu Ubaidah, Imam Al-Qadhi Abu Bakar, Imam Ibnu Faris. Mereka semua berpendapat bahwa apa? Ala adami wuku'i fihi. Bahwa kata-kata mu'arab, kalimat yang bukan bahasa Arab atau kalimat serapan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Liqauli ta'ala Qur'anan Arabian. Jelas-jelas Al-Quran itu bahasa Arab. Nggak ada bahasa lain terus kemudian dibahasa Arabkan. Nggak. Terus wa qauluhu ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun. Maka andaikan kok kita jadikan Al-Qur'an itu bahasa aja, mereka akan mengatakan gitu ya. Laula fussilat ayatuhu. Nah, gitu ya. Hendaklah atau andaikan saja maksudnya ya. Andaikan kok tidak di tafsil, tidak diperincikan ayat-ayatnya, ajamiyun wa arabiyun. Mereka juga nantinya bahwa berarti kalau bukan seperti ini, kalau lau itu adalah hanya untuk pengandaian. Berarti nyatanya bukan seperti itu. Berarti Al-Quran itu bukan bahasa ajami gitu ya, tapi bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i itu sangat keras sekali dalam masalah ini disiplin. Waqad syaddada asy-Syafi'iyyu an-nakira alal qaili bi wuqu'i syai'in min ghairi lughatil arabil Quran. Beliau benar-benar ingkar sekali bagi orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada bahasa selain bahasa Arab. Imam Abu Ubaidah yang sama juga persis dengan beliau, Imam Syafi'i berpendapat juga. Innama unzilal Qur'anu bilisanin arabiyyin mubinin. Al-Quran itu hanya turun dengan bahasa Arab yang jelas. Maka paman za'ama anna fihi ghairul arabiyah maka fakat a'dama al-kaun. Maka orang yang ngira bahwa anna fihi ghairul arabiyah di dalam Al-Quran itu ada bahasa selain Arab, wah mereka udah ngomong atau fatal membuat sebuah kefatalan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar sekali. Nah, ini kata beliau. Wa yuqabilu hadzal qaul, kebalikan daripada qaul ini atau saingan daripada qaul ini adalah maja'a an ba'dihim bijawazi wuqu'i dzalik. Ada sebagian daripada ulama yang mengatakan boleh ada lafaz mu'arrab atau lafaz serapan yang ada dalam Al-Qur'an, katanya gitu. Kata mereka wa anna hunaka alfadhan ghairu arabiyyah istamalaha al-arabu wa jarat majral fasih wa waqa'a biha al-bayan wa nazala al-Qur'an. Jadi di sana ada kok lafat-lafat yang kemudian lafat tersebut itu ada dalam Al-Qur'an ya, dan ternyata jelasnya sekalian kata mereka seperti itu gitu ya. Wa qala akharun, ada ulama lain mengatakan kullu hadhil alfadhi itu arabiyatun sarfah. Nah, ulama lain mengatakan semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu bahasa Arab murni. Tapi walakin lughatul Arabi itu muttasi'ah jiddan. Ya, namun bahasa Arab ini sangat luas sekali sehingga banyak barangkali dari mereka yang nggak tahu bahwa ini sebenarnya bahasa Arab gitu ya. Saking luasnya bahasa tersebut. Wala yab'udu antahfa alal akabir al-jillah waqad khafiya ala Ibni Abbas radhiyallahu anhu makna fatir wa fatih. Ya, salah satunya adalah
Kenapa? Kok itu tetap masih bahasa Arab, cuma terkadang lafadznya masih samar, orang masih belum banyak tahu. Bahkan itu, samar itu terjadi pada akabirul jillah, ulama-ulama besar yang begitu agung, ulama besar yang kemudian ulama tersebut itu sudah terkenal. Salah satunya siapa? Ibnu Abbas. Ya, bahkan sahabat Ibnu Abbas yang beliau terkenal adalah ahli tafsir di bidangnya, beliau saja nggak tahu makna aslinya apa dari fatir sama fatih sampai ada kejadian orang Arab, dua orang Badui yang datang kepada beliau menanyakan bersikukuh terkait sebuah sumur ya kemarin ya. Nah itu. Ya, untuk kemudian selanjutnya, oke, kita akan selesai ya di sini. Jadi kita ambil ya, sedikit-sedikit, tapi nanti insya Allah ada rutinnya. Kita masuk tadi kepada pembahasan Gharibul Quran. Insya Allah selanjutnya nanti akan membahas dari Gharibul Quran tadi itu maknanya apa saja gitu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya di hari Ahad, berarti lusa insya Allah. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak kita akhiri dari pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semuanya.